Halo, selamat datang di Wisata Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan. Mari kita langsung saja membahas soal yang pertama. Sebuah hotel akan membuat papan nomor kamar. Pemilik hotel berkeinginan menggunakan angka 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nomor yang akan dibuat terdiri dari 3 angka berbeda dan bernilai lebih dari 500. Tentukan banyak papan nomor kamar yang dapat dibuat. Oke, dari sini kita hitung dulu ada berapa banyak angka yang bisa kita pakai. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada 8 nomor ya. Nah, karena yang diminta itu adalah nomor angkanya itu 3 angka, berarti kita buat saja kotak yang terdiri dari 3 kotak, artinya 3 angka gitu ya. Nah, kalian bisa buat tidak harus kotak ya, yang penting 3 hal, 3 item begitu. Kemudian karena di sini kita harus membuatnya lebih dari 500 ya, dan harus berbeda. Oke, nah jadi untuk yang pertama di sini karena harus lebih dari 500 berarti paling tidak di sini harus 5, kemudian 6, kemudian 7, 8, dan 9. Begitu ya. Berarti ada 5 kemungkinan yang bisa digunakan untuk mengisi ratusan atau kotak ratusan di sini gitu ya. Kemudian di kotak yang kedua berarti kita bisa semuanya ya, bisa 8 angka yang tersedia di sini. Tetapi karena harus berbeda, jadi kalau sudah dipakai di kotak pertama itu tidak bisa dipakai lagi di kotak kedua. Berarti 8 totalnya tadi dikurangi 1 ada 7. Begitu juga seterusnya di sini dikurangi 2 karena sudah dipakai di kotak pertama dan kedua. Jadinya 8 kurangi 2 itu 6. Ya, berarti kemudian kalian kalikan 5 kali 7 kali 6 itu adalah 200. Ada berapa? 210 banyak papan nomor yang bisa dibuat. Halo, selamat datang di Wisata Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan. Mari kita langsung saja membahas soal yang pertama. Sebuah hotel akan membuat papan nomor kamar. Pemilik hotel berkeinginan menggunakan angka 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nomor yang akan dibuat terdiri dari 3 angka berbeda dan bernilai lebih dari 500. Tentukan banyak papan nomor kamar yang dapat dibuat. Oke, dari sini kita hitung dulu ada berapa banyak angka yang bisa kita pakai. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada 8 nomor ya. Nah, karena yang diminta itu adalah nomor angkanya itu 3 angka, berarti kita buat saja kotak yang terdiri dari 3 kotak, artinya 3 angka gitu ya. Nah, kalian bisa buat tidak harus kotak yang penting 3 hal, 3 item begitu. Kemudian karena di sini kita harus membuatnya lebih dari 500 ya, dan harus berbeda. Oke, nah jadi untuk yang pertama di sini karena harus lebih dari 500 berarti paling tidak di sini harus 5, kemudian 6,
kemudian 7, 8, dan 9. Begitu ya. Berarti ada 5 kemungkinan yang bisa digunakan untuk mengisi ratusan atau kotak ratusan di sini. Gitu ya. Kemudian di kotak yang kedua berarti kita bisa semuanya ya, bisa 8 angka yang tersedia di sini. Tetapi karena harus berbeda, jadi kalau sudah dipakai di kotak pertama itu tidak bisa dipakai lagi di kotak kedua. Berarti 8 totalnya tadi dikurangi 1 ada 7. Begitu juga seterusnya di sini dikurangi 2 karena sudah dipakai di kotak pertama dan kedua. Jadinya 8 kurangi 2 itu 6. Ya, berarti kemudian kalian kalikan 5 kali 7 kali 6 itu adalah 200. Ada berapa? 210. Banyak papan nomor yang bisa dibuat. Mari kita lanjutkan. Di sini ada 6 anak, sebut saja A, B, C, D, E, F, akan duduk berjajar dalam satu baris. Tentukan banyak cara duduk ke-6 anak tersebut jika ada 3 anak, yaitu A, B, D itu selalu duduk berdampingan atau bergerombol, begitu ya. Berarti di sini ada A, B, D ini selalu berkelompok ya. Yang lain ada C, E, dan F ya. Nah, berarti di sini kita anggap A, B, D ini adalah satu hal ya. Kemudian yang lain 2, 3, 4. Berarti di sini ada 4 orang, istilahnya gitu. Karena A, B, D kita anggap satu dulu. Nah, karena ada 4 orang, ya, cara duduknya ada berapa? Karena ada 4 orang, berarti cara duduknya ya berarti ada 4 faktorial. Kalau ada 10 orang, cara duduk berjajar dalam satu baris ya ada 10 faktorial, begitu ya. Nah, ini untuk 4 anak tadi. Sedangkan A, B, C, D tadi, A, B, D tadi kita misalkan 1 kan, kita anggap 1. Nah, di dalam kelompok A, B, D ini kan ada 3 orang. Mereka juga bisa saling selang-seling saling bertukar tempat duduk seperti itu. Karena ada 3 orang ya, berarti ya di sini dikalikan 3 faktorial. Ya, nah saya ulangi, 4 faktorialnya ini berasal dari A, B, D. Ini yang kita anggap 1, kemudian C, E, dan F. Ada 4 orang ya, berarti ada 4 faktorial. Kemudian 3 faktorialnya berasal dari 3 orang yang berdampingan tadi. Ya, kemudian kita kalikan 4 faktorial itu hasilnya kan 24 ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1, 3 faktorial itu 6. Berarti 24 dikali 6 itu adalah 144 cara duduk berjajar dalam satu baris. Mari kita lanjutkan. Dalam suatu ulangan matematika, guru menyiapkan 10 soal. Dari 10 soal tersebut, siswa diminta mengerjakan 8 soal. Soal nomor ganjil itu wajib dikerjakan. Tentukan banyak pilihan soal yang dapat dipilih siswa. Nah, berarti di sini kan ada 10 soal. Nah, kemudian yang dikerjakan siswa itu adalah 8. 8 soal dikerjakan. Ya. Oke. Nah, dari 8 soal ini ada soal yang bernomor ganjil ini wajib dikerjakan. Berarti karena di sini ada 10 soal, nomor yang ganjil itu berarti soal nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 7, dan nomor 9 ya.
berarti ada 5 soal ya yang wajib dikerjakan. Oke, nah kemudian karena di sini ada 5 soal yang wajib dikerjakan, sedangkan yang diminta gurunya adalah hanya 8 soal, berarti anak tersebut hanya tinggal memilih tinggal memilih 3 soal lagi. Nah, memilih 3 soalnya ini dari soal-soal yang tidak diwajibkan, berarti soal yang bernomor genap. Ya, soal yang bernomor genap itu ada 5 soal, ya, karena totalnya ada 10. Ya, saya ulangi, berarti di sini ada 8 soal yang dikerjakan, kemudian yang bernomor ganjil itu wajib dikerjakan. Ya, yang bernomor ganjil itu kan ada 5 kasusnya di sini. Berarti anak tersebut tinggal memilih 3 soal lagi. Dia milihnya dari soal yang bernomor genap. Ya, yang bernomor genap ada 5 soal. Berarti dia pakai kombinasi karena urutannya kan tidak diperhatikan. Berarti 5 soal genap dipilih 3. Seperti itu ya. Berarti caranya 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3. Itu 2 faktorial dikali 3 faktorial. Kalian bisa selesaikan 5 kali 4 kali 3 faktorial, 2 kali 1 kali 3 faktorial. Bisa kalian coret ya. Berarti ada 10 pilihan soal yang dapat diambil siswa. Mari kita lanjutkan. Dalam sebuah rak terdapat 3 buku kimia, 2 buku fisika, dan 5 buku matematika. Nah, Arman di sini akan mengambil 3 buku sekaligus untuk dibaca. Tentukan banyak cara pemilihan 3 buku sehingga terdapat sebuah buku kimia. Oke, berarti di sini ada 3 buku kimia, 2 buku fisika, dan 5 buku matematika ya. Akan diambil 3 sekaligus, tetapi dari 3 buku yang diambil itu syaratnya ada sebuah, berarti 1 buku kimia. Nah, berarti kemungkinannya gimana? Yang terambil itu berarti bisa 1 buku kimia, kemudian yang 2 itu bisa buku fisika. Ya, bisa juga kemungkinan lain apa? 1 kimia, kemudian 2 matematika. Begitu ya. Atau juga bisa 1 kimia dan 1 fisika dan 1 matematika. Nah, ini kemungkinan yang ada karena syaratnya ada 1 buku kimia. Ya, berarti kita cari kemungkinannya. Ya, pakai kombinasi ya, karena tidak memperhatikan urutan di sini. Buku kimianya diambil 1 dari berapa buku kimia, berarti 3C1. Buku fisikanya ada 2, berarti 2C2, karena atau berarti ditambah ya. Buku kimianya diambil 1, berarti 3C1. Buku matematikanya ada 5, berarti 5C2. Atau ditambah berarti 3C1, kemudian 2C1, dan 5C1. Yuk mari kita hitung bersama-sama. 3C1 berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial. Ini 2 faktorial dibagi 0 faktorial kali 2 faktorial. Yuk kalian jabarkan. Kalau kalian bisa langsung juga boleh ya. Ini saya tuliskan rinci seperti ini dulu. Kalian bisa lanjutkan. Ini 5 faktorial dibagi 2 dibagi kali 3 ini ya. Ditambah 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial. Ini 2
faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial kali 5 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial. Oke, ini hasilnya berarti 3 kali 1 ditambah 3 ya, dikali berapa di situ? 10 ya. 10 ini diambil dari sini ya. Kemudian ini 3, kemudian di sini 2, kemudian di sini 5. Ya, berarti 3 tambah 30 ditambah 30 ya, berarti ada 63 cara pengambilan 3 buku, yang satu itu kimia. Halo, selamat datang di Wisata Matematika. Kali ini kita akan masih belajar tentang kaidah pencacahan. Langsung kita mulai ya. Dalam kejuaraan catur diikuti oleh 10 peserta. Dalam kejuaraan tersebut akan ditentukan 3 juara, yaitu juara 1, 2, dan 3. Tentukan banyak susunan juara yang mungkin terjadi. Oke, di sini tentang juara ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, kalian pakai permutasi atau kombinasi. Bedanya apa? Nah, di sini kalau permutasi kan memperhatikan urutan atau susunannya. Kalau kombinasi tidak. Membedakannya seperti apa? Yuk contohnya seperti ini. Kalau di sini juara 1 itu misalnya Andi, juara 2 itu Budi. Nah, itu beda atau sama kondisinya jika dibalik. Juara 1 itu Budi, juara 2 itu Andi. Nah, akan berbeda kan? Nah, berarti kalau keadaannya berbeda setelah dibalik seperti ini, kalian pakai permutasi. Ya, jadi totalnya ada 10 orang, berarti 10, kemudian permutasi dari 3, karena juaranya 1, 2, 3 ya. Mari kita hitung, berarti 10 faktorial dibagi 10 kurangi 3 adalah 7 faktorial ya. Berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Coret-coret, berarti 720 banyak susunan juara yang mungkin terjadi. Mari kita lanjutkan. 7 orang duduk mengelilingi meja bundar. Ada 2 orang yang ingin duduk berdampingan. Tentukan banyak cara duduk yang mungkin terjadi. Oke, di sini kasusnya duduk mengelilingi meja bundar berarti masuk ke permutasi siklis ya. Kalau saya boleh tulis permutasi siklis, itu rumusnya N-1 faktorial. N itu banyaknya orang ya. Kapan kita pakai permutasi siklis? Jika keadaannya melingkar seperti itu ya. Nah, di sini tetapi ada 2 orang yang berdampingan ya. Berarti ada 7 orang. Anggap saja A, B, C, D, ini C ya. D, kemudian E, F, G ya. Oke, nah di sini FG-nya ini dia berdampingan, berarti kita anggap satu hal atau satu kesatuan FG. Berarti ada A, B, C, D ada 5, berarti ada 6 orang. Berarti kita anggap 6 orang dulu ya. Berarti P siklisnya itu adalah 6 dikurangi 1, itu faktorial ini ya, berarti ada 5 faktorial. Oke, nah tetapi di sini tadi ada 2 orang yang berdampingan. Cara duduk 2 orang ini kita bisa cari 2 faktorial itu 2. Ya, berarti 5 faktorial kali 2 faktorial itu 2 ya. Berarti kita jabarkan 5 faktorial itu 120 dikali 2 berarti ada 240 banyak cara duduk yang mungkin terjadi. Mari kita lanjutkan.
Dalam sebuah kotak berisi 4 bola biru dan 5 bola putih. Dari dalam kotak diambil 3 sekaligus. Tentukan banyak cara pengambilan agar terambilnya paling sedikit 2 bola putih, gitu ya. Berarti di sini paling sedikit itu 2 bola putih, ya. Berarti minimal ya. Berarti bisa karena diambilnya 3, berarti bisa 2 bola putih, kemudian satunya berarti biru ya. Ada variasi lain, atau karena paling sedikit berarti dia bisa tiga-tiganya putih. Ya, bisa 2 putih dan 1 biru, kemudian bisa juga tiga-tiganya putih karena di situ soalnya paling sedikit 2 putih. Ya, setelah ini kita hitung saja. Putihnya tadi ada 5, berarti 5C. 2, birunya ada 4, berarti 4C 1. Atau berarti kan ditambah ya, 3 bola putih dari 5, berarti 5C3. Oke, kemudian kita hitung 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. 4 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1 faktorial ditambah 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Oke, saya ke samping sini ya. Berarti 5 kombinasi 2, ini tadi kan hasilnya berarti berapa? 10 ya. 10, kemudian 4C1 ini berarti 4, kemudian ditambah 5C3 ini 10 ya. Berarti 40 ditambah 10 itu hasilnya adalah 50 cara pengambilan agar terambilnya paling sedikit 2 bola putih.